Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahabihi wa man tabi'ahu bil huda, amma ba'd. Kami akan membacakan, menyebutkan kaidah-kaidah fikih ada 40 sebagai berikut. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawah. Dari hadis ini lahirlah 5 kaidah. Yang pertama itu ialah al-umuru bimaqasidiha. Seperti contoh itu ialah wuduk, mesti padanya wuduk itu niat. Dan begitu juga pada mandi, wuduk, mandi, puasa dan salat. Terus kaidah yang kedua, ma yushtaratu fi ta'yin wal khatu fi mubtil. Seperti contoh, jikalau seseorang tersalah tentang salat zuhur dan salat asar. Seperti contoh, jika seseorang tersalah tentang salat zuhur, salat asar. Seperti contoh, seseorang yang ia salat zuhur, hal keadaan ia niat salat asar, niscaya tidak sah salatnya. Kaidah yang ketiga, ma yushtaratu tarwadu lahu jumlatan wa la yushtaratu ta'yinu tafsilan idza ayyanahu wa akhta'a dharra. Seperti contoh, jikalau seseorang yang ia berniat salat atas bakar, kemudian dia lalu terbukti ia salat atas si Khalid, dan jikalau dia berniat salat atas laki-laki, kalau terbukti itu wanita atau sebaliknya, niscaya tidak sah salatnya. Karena sesungguhnya salat atas mayat itu tidak diperlukan menentukan pada mayat. Cukup baginya itu niat salat atas mayat saja. Terus kaidah yang keempat, ma la yushtaratu tarwadu lahu jumlatan wa la tafsilan idza ayyanahu wa akhta lam yadurra. Seseorang yang tersalah tentang waktu salat, jikalau seseorang itu berniat salat asar pada hari Kamis, lalu terbukti itu pada hari Jumat, niscaya tidak batal salatnya. Dan yang kelima, maqasidul lafzi ala niyatil lafz. Dan jikalau seseorang, seperti contoh, jikalau adalah nama istri seseorang tersebut ialah Talik atau nama budaknya Hurra, dan jikalau ia berkata ya Talik, ya Hurra, dan jika ia bertujuan untuk menceraikan atau memerdekakannya, niscaya hasillah keduanya. Dan jika dia berniat untuk memanggil, maka hasillah memanggil. Hadis yang kedua itu ialah idza syakka ahadukum fi sholati falam yadri as-salat thalathan am arba'an falyatrahi syakkan falyabni ala mastayqana. Dari hadis ini lahirlah 5 kaidah. Yang pertama, al-yaqinu la yuzalu bisyak. Apabila seseorang ragu tentang solatnya, apakah ia solat 3 rakaat atau 4 rakaat, maka hendaklah ia mulai dari 3 rakaat. Karena sesungguhnya 3 rakaat itu lebih diyakini. 3 itu lebih diyakini. Terus kaidah yang kedua, al-aslu baqa'u ma kana ala makan. Apabila seseorang, seperti contoh, apabila seseorang yang ia makan sahur di penghujung malam dan ia ragu tentang terbitnya fajar, niscaya sah puasanya. Kenapa? Karena sungguhnya kemasal kekalnya malam. Al-aslu bara'atud dhimmah. Dan jikalau seseorang berkata, aku permilikan kepadamu akan ini barang atas bahwa kamu berikan gantinya barang, kemudian mengingkari oleh orang yang mengambil atas penyebutan ganti, maka perkataan yang dibenarkan adalah perkataan orang yang mengambil. Karena sungguhnya kullu masal bebasnya tanggung jawab. Kaidah yang ke-9, al-aslu adam. Seperti contoh, perkataan dibenarkan adalah perkataan orang pekerja kirot. Jikalau dia berkata, tidaklah aku memiliki hasil kecuali hanya segini. Karena sungguhnya kemasal tidak ada lebih atau untung. Terus kaidah yang ke-10, al-aslu fi kulli hadithin takdiru bi aqrabiz zamani. Seperti contoh, dan jikalau seseorang memukul perut ibu hamil, maka lahirlah anak sebab pukulan tersebut. Hal keadaan hidup anak tersebut, kekal zamannya anak tersebut tanpa ada kendala. Kemudian meninggal anak tersebut, maka niscaya tidak bertanggung jawab oleh seseorang tersebut.
Karena kenapa? Karena jelas sebab kematian anak tersebut disebabkan yang lain. Karena sungguhnya sebab yang lain itu lebih dekat daripada kematian anak tersebut. Qala Allah Ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Dari ayat ini lahirlah dua kaidah. Yang pertama, al-musyaqqatu tajlibu taysir. Seseorang yang sulit atasnya mencari air, niscaya boleh baginya itu bertayamum. Kaidah yang kedua, al-asya' idza tasadaqat. Seseorang yang banyak bergerak, sedikit bergerak dan ada hajat padanya, niscaya dimaafkan. Dan apabila seseorang banyak bergerak dan tidak ada hajat padanya, niscaya tidak dimaafkan. Terus qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, la darara wa la dirara. Dari hadis ini adalah 7 kaidah. Yang pertama itu ialah ad-dararu yuzal. Contohnya itu ialah boleh bagi istri memfasakh suaminya jikalau suaminya itu miskin. Terus kaidah yang kedua, ad-dararu la yuzalu bid-darar. Contohnya itu ialah apabila seseorang terjatuh di atas orang yang terluka dan jika ia teruskan jatuhnya, niscaya ia akan membunuh orang yang terluka tersebut. Dan jika ia berpaling atau berpindah, niscaya ia akan membunuh orang lain. Maka hendaklah ia teruskan jatuhnya yang pertama tadi. Terus kaidah yang ketiga dari hadis itu, ad-daruratu tubihul mahdhurat. Contohnya boleh mengambil harta orang lain yang enggan membayar hutang tanpa sepengetahuannya. Terus kaidah yang keempatnya itu ialah ma ubihu lid darurati yuqaddaru biqadriha. Seperti contoh tidak boleh bagi orang yang darurat itu memakan bangkai kecuali hanya kadar untuk menyambung nyawa saja. Terus kaidah yang kelima dari hadis itu, ar-rukhasu la tun al-hukmu. Al-hajatu qad tanzul bi manzilatid darurah. Boleh memandang kepada wanita ajnabiyah pada ketika melamar dan bermuamalah. Terus kaidah yang keenam itu ialah idza tarwada mafsadatani ru'iya 'adhamuhuma dararan bi irtikabi akhaffihima. Boleh memotong pohon orang lain dan jika pohon itu berada di atas pohon itu berada di atas awang-awang rumah kita. Terus kaidah yang ketujuhnya itu ialah darul mafasid yuqaddamu ala jalbil masalih. Contohnya itu ialah menyelangi jenggot dalam bersuci itu disunahkan dan dimakruhkan bagi orang ihram karena dikhawatirkan jatuhnya jenggot atau bulu. Terus kaidah yang ke-20 ayatnya idza walladzina hum li furuj qala Allah Ta'ala walladzina hum li furujihim hafizun ila ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin faman ibtagha wara dzalika fa ulaika humul adun. Dari ayat ini lahirlah satu kaidah, al-aslu fil abdha' lit-tahrim. Apabila seseorang yang ia menggauli tawanan perang pada tempat perang, niscaya tidak halal baginya kecuali jika bahwa ia dapatkan tawanan perang tersebut dengan cara dibagi oleh imam yang pandai membaginya dengan dasar pembagian itu didasari tidak zalim dan takut. Terus
Qala Nabi SAW, wa'mur bil urfi wa'rid anil jahilin. Dari hadis ini adalah 3 kaidah. Yang pertama itu ialah al-adat muhakkamah. Contohnya itu ialah pada usia haid dan minimalnya haid dan nifas dan bersuci dan suci, nifas dan suci, dan pada kebiasaan dan maksimalnya ini saya itu kembali kepada uruf, adat, kebiasaan. Terus wa ma warada fi syar'u mutlaqan wala dhabita lahu fihi wala fi lughatin yurja'u fi ilal urfi. Contohnya itu ialah seseorang yang melakukan jual beli dengan cara akad mu'attah, niscaya tidak sah ia. Karena kenapa? Karena mempertimbangkan pada lafaz. Niscaya wajib kembali kepada huruf. Ini sesuatu ini yang memilih oleh Imam Nawawi dan ini adalah pendapat yang kuat. Al-ijtihadu la yanqudu bil ijtihad. Contohnya itu ialah apabila memutuskan suatu keputusan oleh hakim, kemudian berubah ijtihadnya hakim, niscaya tidaklah ijtihad yang pertama itu gugur disebabkan ijtihad yang kedua. Karena li'anna al-ijtihadu tsani laysal aqwa minal awal. Terus qala Allah Ta'ala fastabiqul khairat. Dari ayat ini adalah satu kaidah, itu ialah al-itharu bil ibadati mamnu. Mendahulukan orang lain dalam saf pertama itu dalam ibadah itu terlarang. Mendahulukan orang lain dalam saf pertama itu terlarang. Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim qasasa. Dari ayat ini ada juga satu kaidah, al-itharu bi ghairil ibadati matlub. Mendahulukan orang lain pada makanan dan pakaian itu dituntut, dicari. Terus qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Kaidahnya itu ialah dari di sini ada satu kaidah, tasarruful imam ala ra'iyati manutun bil maslahat. Seperti contoh itu ialah tidak boleh bagi siapapun, bagi pemegang kekuasaan itu melantik akan seorang imam untuk solat fardunya itu orang fasik. Walaupun dikatakan sah solat di belakang orang fasik, karena sungguhnya solat di belakang orang fasik itu hukumnya makruh. Terus idra'ul hudud bi syubhat. Dari di sini lahirlah satu kaidah, al-hudud tasqutu bi syubhat. Jikalau seseorang ia menggauli akan seorang wanita yang ia mengira wanita tersebut adalah istrinya, niscaya tidak ada hukum had baginya. Terus ittaqullah haqqa tuqati. Dari ayat ini lahirlah satu kaidah, itu adalah ma la yatimul wajib illa bi fahuwa wajib. Wajib mencuci leher, kepala dan beserta muka. Terus famani ittaqa bisyubhati wa ra'a dzalik famani ittaqa syubhat faqad istabra'a li dinihi wa ardihi. Dari hadis ini lahirlah satu kaidah, itu ialah khuruj minal khilaf mustahabun. Disunnahkan mencuci mani, seperti contoh disunnahkan mencuci mani, dan berkata Imam Malik dengan wajibnya mencuci mani. Terus kadang 30 famanittur qala Allah Ta'ala famanittur ghairu baghi wala adi fala itsma alaih. Dari ayat ini lahirlah dua kaidah. Pertama itu ialah ar-rukhasu la tunatu bil ma'asi. Seperti contoh seseorang yang maksiat pada safarnya, itu tidak bolehlah ia mendapatkan keringanan-keringanan safar seperti qasar, jamak dan berbuka ketika safar. Terus
Ar-rukhasu la tunatu bisyak. Wajib mencuci kaki bagi seseorang yang ragu ia tentang bolehnya bagi seseorang yang ragu tentang bolehnya menyapu sepatu. Berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Sayyidah Aisyah, "Ajruki ala qadri nasabiki." Dari hadis ini lahirlah satu kaidah, itu ialah wa man kana aktsara fi'lan kana aktsara fatlan. Man kana aktsara fi'lan makana. Aktsara fi'lan kana aktsara fatlan. Memisahkan dua manasik itu lebih baik daripada haji qiran. Terus wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Fa'tu minhu mastata'tum. Dari hadis ini lahirlah dua kaidah. Yang pertama itu ialah ma la yudraku kullu la yutraku kullu. Seperti contoh itu ialah jikalau seseorang ia tidak mampu berbuat baik dengan 1 dinar dan ia mampu berbuat baik tapi dia mampu berbuat baik dengan 1 dirham, maka hendaklah ia lakukan. Terus al-maisur la yasqutu bil ma'sur. Contohnya itu ialah jikalau terpotong sebagian anggota tubuh seseorang, maka wajib baginya itu mencuci sebagian yang sisanya itu. Terus qala Allah Ta'ala wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Dari ayat ini lahirlah dua kaidah. Ma haruma fi'lu haruma talabuh. Haram meminta riba dan mahar pelacur. Terus kaidah yang keduanya ma haruma tahu akhadu haruma tahu. Haram memberikan riba dan mahar pelacur. Qala Allah Ta'ala wa naktubu ma qaddamu atharahum. Dari ayat ini lahirlah satu kaidah. Al khairu mu'tamadi afdalu minal qasiri. Al khairul muta'addi afdalu minal qasiri. Mengajarkan ilmu itu lebih baik daripada salat sunat. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam la yahillu lil muslimin ay ya'khudha asa akhihi bighairi taybi nafsi min. Kaidahnya dari hadis ini adalah satu kaidah, ridha bi syai' ridha bima tawalladu min. Relanya sepasang suami istri tentang aib pasangannya, dan jikalau bertambah aib tersebut, saya tidak ada khiyar padanya menurut pendapat yang sahih. Kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam kullu muskirin haramun kullu muskirin khamrun wa kullu khamrun haramun. Dari hadis ini lahirlah satu kaidah, itu ialah al-hukmu yaduru ma'a illatil wujudi wa adamih, wujudan wa adaman, illati wujudan wa adaman. Seperti contoh, haramnya khamar itu disebabkan karena ada potensi memabukkan padanya khamar, dan jikalau hilang potensi memabukkan tersebut dari khamar, niscaya halallah ia khamar tersebut, karena seperti cuka. Terus al-halalu ma halallahu fi kitabih. Berkata Nabi, kalau Nabi SAW, al-halalu ma halallahu fi kitabih wal haramu ma haramallahu fi kitabih wa fama sakata anhu fahuwa mimma afa anhu. Dari hadis ini ada satu kaidah, al-aslu fil asya' ibahah. Seperti contoh, jikalau seseorang ragu tentang hewan yang membingungkan, apakah dia boleh dimakan atau tidak, niscaya hukumnya mubah.